Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video media pembelajaran mata kuliah penulisan ilmiah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di pertemuan satu ini, saya akan membahas mengenai pentingnya publikasi ilmiah bagi kalangan akademika. Di sini saya Purwosdia Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Mengenai publikasi ilmiah, kenapa pertanyaannya ya? Kenapa sih publikasi ilmiah itu penting? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab di pertemuan ini. Namun, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan mencoba menjelaskan apa itu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini merupakan hasil sebuah penelitian ya yang berbentuk laporan penelitian. Yang kedua, hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat atau bisa juga hasil kritik terhadap sebuah masalah. Jadi, hasil pemikiran-pemikiran, hasil temuan-temuan ini itu dibuat dalam satu paper, dalam satu laporan yang singkat ya sekitar 3 atau 5 sampai 7 halaman, di mana hasil penelitian ini, hasil pemikiran ini itu dapat dibaca oleh orang banyak. Nah, jadi ini adalah publikasi ilmiah. Jadi hasil dari temuan, hasil dari kegiatan, hasil penelitian yang ditulis dalam sebuah laporan kecil 5-7 halaman yang dipublikasikan di media-media. Nah, media apa saja nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah, nah, sekarang media publikasi ilmiah. Media publikasi ilmiah ini yang pertama adalah di jurnal penelitian maupun jurnal pengabdian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Yang kedua adalah media massa. Baik, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan ya media publikasi ilmiah. Contohnya misalnya seperti ini. Kita tulis saja misalnya jurnal BSR UMKT. Ini adalah contoh dari jurnal penelitian. Ya, nah ini. Jadi hasil ini hasil riset skripsi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa semua di Universitas Muhammadiyah Kaltim di sini mempublikasikan hasil penelitiannya di sini. Ya. Contoh seperti ini ya. Misalnya ini penelitian hubungan konsumsi buah dan makan gorengan terhadap kejadian overweight pada remaja di SMA 1 Sangkuliran. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok yang dipublikasikan tidak skripsi full penuh? Karena simpelnya adalah kalau orang membaca skripsi penuh, ya pasti mereka akan bosan, mungkin akan terlalu banyak, ya terlalu banyak yang harus dibaca. Tapi kalau dengan adanya publikasi ilmiah seperti ini, maka hasil penelitian dibuat secara ringkas. Ya, ini adalah jurnal penelitian. Oke, ini hanya berapa halaman ya? Ini sekitar 7 halaman ya, 5-7 halaman. Kadang ada yang bisa lebih dan sebagainya. Yang kedua, contoh misalnya jurnal pengabdian. Ini contoh ya. Jurnal pursuit ini pengabdian pada masyarakat. Ini adalah kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ya yang dibuat di sebuah laporan. Laporan simpel ya. Kegiatannya apa? Ya, ini judulnya pemberdayaan remaja melalui peer educators dalam pencegahan narkoba lewat mata. Nah, di laporannya berbentuk ya simpel. Ini adalah bentuk jurnal, bentuk artikel publikasi. Oke, terus kalau media massa, Anda bisa melihat ya, misalnya di detik.com ya. Detik ini misalnya ada
komentar ya, komentar atau mungkin detik ya. Nah, detik itu biasanya mereka akan ini ya, akan ada kolom atau mungkin tulisan dari pembaca. Itu juga ada. Ya, ini adalah publikasi. Tapi kalau misalnya detik.com biasanya dia itu lebih ke berita ya, bukan ke hal-hal yang bukan hal sifatnya hasil penelitian dan sebagainya. Dia hanya seperti opini. Oke, lanjut kita ke materi kembali. Oke. Nah, sekarang ya sudah media massa, jurnal sudah ada. Nah, sekarang yang namanya jurnal itu ada kualitasnya. Kualitas sebuah jurnal itu dapat dilihat dari apakah jurnal itu sudah terakreditasi atau bukan atau belum. Ya, jurnal ini artinya media untuk publikasi yang tadi ya, ada Borneo Student, PESUD dan sebagainya. Nah, jurnal ini ada namanya jurnal akreditasi. Ini contoh misalnya kayak Sinta, Scopus ya. Kalau misalnya Sinta ya, Sinta kita bisa melihat di sini. Ya. Peringkat Sinta. Ada tulisan seperti itu. Sinta ini adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi jurnal-jurnal itu diberikan peringkat 1 sampai 2 sampai peringkat 6 sampai 1. Yang tertinggi adalah peringkat 1, Sinta 1. Terendah adalah Sinta 6. Kalau misalnya belum terakreditasi, maka dia tidak akan masuk ke dalam pemeringkatan. Ya. Nah, buat apa sih pemeringkatan? Pemeringkatan itu untuk melihat kualitas dari sebuah jurnal. Ya, semakin tinggi Sinta, semakin tinggi peringkat, maka artikel yang masuk itu sangat selektif. Karena ada proses review, ada masukan saran seperti itu. Ya, jadi semakin tinggi Sinta, maka semakin berkualitas paper atau artikel yang terbit di jurnal tersebut. Ya, seperti itu. Terus apakah yang belum terakreditasi kualitasnya jelek, Pak? Belum tentu juga ya. Biasanya nanti mereka itu akan ada secara periodik, mereka akan memberikan kesempatan untuk mengurus akreditasi gitu. Yang kedua adalah juga bisa melalui Scopus ya. Di scopus.com. Nah, di scopus.com Anda bisa juga mencari apakah jurnal Anda ini yang Anda temui terakreditasi atau belum ya. Di bagian sources, contoh ini jurnal ini ya, jurnal Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences contoh. Ya, di sini di bagian title masukkan. Oke. Nah, di sini dia apakah masih terakreditasi Scopus ini ya dari 27 sampai sekarang. Gitu. Itu cara melihat terakreditasi atau belum sebuah jurnal. Oke, selanjutnya ada WOS. WOS ini juga mirip seperti yang Scopus tadi. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin bagus kualitas review. Semakin bagus kualitas review, maka semakin bagus pula artikel penelitian yang diterbitkan di situ. Gitu ya. Yang dinamakan kualitas yang baik adalah biasanya masukan-masukan ini sangat bagus ya. Masukannya itu mungkin sangat membuat ya lebih berkualitas ya, lebih baik gitu intinya. Kenapa harus publikasi ilmiah? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, dalam hal mendiseminasikan hasil penelitian ke publik, ya hasil temuannya ke publik. Karena dengan kita mendiseminasikan atau menyebarkan ke orang, orang itu dapat mengakses, orang itu dapat menggunakan hasil penelitian kita. Kalau misalnya kita penelitian, ya tidak kita publikasikan, ya percuma saja, tidak ada manfaatnya. Padahal hasil penelitian ini sangat penting sekali untuk pengembangan keilmuan. Contoh misalnya, penelitian mengenai COVID-19.
di luar negeri sana, katakanlah di Amerika atau mungkin di Inggris ya, mereka penelitian. Nah, mereka penelitian, tapi kalau mereka tidak mempublikasikan hasil penelitiannya, kita yang di Indonesia tidak akan tahu bagaimana perkembangannya. Dan harus penelitian 2 kali gitu. Jadi dengan adanya publikasi ilmiah, maka kita akan tahu tuh apa hasil riset yang di sana, yang di luar sana, begitu. Jadi semua dapat mengakses, semua dapat memanfaatkan hasil riset itu, semua dapat mengembangkan hasil riset, begitu. Terus ini yang dinamakan artikel ilmiah itu berkualitas karena telah direview oleh profesional dan diakui, ya. Makanya semakin tinggi peringkat, ya, maka semakin bagus artikelnya berkualitas. Hasil temuan akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh orang lain. Bayangkan ya, Anda tidak usah penelitian, tapi Anda menggunakan referensi hasil penelitian dari orang luar sana, gitu. Selanjutnya adalah proses publikasi ilmiah. Ya, yang pertama, Anda harus riset dulu atau pengamatan. Ya, yang kedua, menyusun rancangan publikasi. Yang ketiga, menulis publikasi ilmiah. Yang keempat, disubmit ke jurnal. Ya, yang selanjutnya nanti artikel Anda yang disubmit itu atau yang dimasukkan itu akan direview oleh reviewer. Nah, reviewer ini biasanya akan dipilih oleh jurnal itu. Setelah si artikel direview, Anda direvisi, Anda merevisi, terus selanjutnya adalah accepted atau diterima. Setelah diterima akan dipublish. Ya, jadi ini proses publikasi ilmiah. Nah, dalam perkuliahan ini selama beberapa minggu ke depan, kita akan mendiskusikan bagaimana cara menyusun rancangan publikasi dan menulis publikasi ilmiah yang baik. Gitu. Jadi ketika nanti Anda lulus, Anda bekerja atau ada temuan di masyarakat, Anda ingin mempublikasikan temuan itu, maka Anda sudah bisa menulis. Gitu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk publikasi ilmiah. Nah, ini sebagian ya. Yang pertama ada original artikel, ada artikel review. Kalau original artikel biasanya hasil-hasil penelitian yang data sekunder, data primer, ya itu original artikel. Kalau artikel review, ini biasanya ini seperti literatur review, systematic review. Jadi Anda mereview beberapa artikel, mereview beberapa paper. Oke. Selanjutnya adalah komen to editor. Terkait komen to editor, selanjutnya adalah berbicara mengenai comment to editor. Ya, comment to editor biasanya kita mengomentari paper yang sudah publish dan kita mengkritisi, ya, mengkritisi bagaimana papernya dan sebagainya. Ada juga case report. Case report ini laporan kasus. Nah, saya berikan contoh, ya. Contoh seperti ini misalnya. Ini adalah original artikel, ya. Original artikel ini biasanya hasil-hasil dari penelitian primer, ya, data sekunder. Ini adalah original artikel, ya, artinya hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian data primer maupun sekunder. Selanjutnya adalah mengenai systematic review, ya, atau review artikel review. Ini biasanya bentuknya kita literatur review, ya. Jadi kita menganalisis beberapa paper, terus kita kritisi atau mungkin kita simpulkan bagaimana temuannya. Nah, selanjutnya adalah mengenai case report, ya. Case report ini dia biasanya laporan kasus, ya. Misalnya mengenai ini, ya. Biasanya ada gambar-gambar seperti ini, ya, melaporkan kasus, ya. Dia hanya laporan-laporan. Jadi kalau kita berbicara mengenai paper, artikel publikasi, ini tidak harus penelitian primer maupun sekunder. Anda bisa ke hal yang lain, case report, artikel review, comment to editor, ya seperti itu. Bisa juga yang hasil laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat, itu juga bisa. Oke,
Mungkin begitu dari saya, semoga bermanfaat informasi ini. Jika bermanfaat ya, terus pantau dari video saya di sini ya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.